Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, NIM 11810310565. Saya berasal dari kelas BK5B, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang multiple intelligence. Selamat menyaksikan. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi yang pertama, daya pikir dan perkembangan kognitif. Ada 4 jenis perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Yang pertama yaitu sensori motor pada anak 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu praoperasional pada anak 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah operasional pada anak 7 sampai 12 tahun. Yang keempat adalah operasional formal pada anak 12 tahun ke atas. Tokoh dari kecerdasan ganda ini dipelopori oleh Profesor Dr. Howard Gardner, seorang ahli psikologi dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard University Amerika Serikat. Hal ini didasari dari karya-karya bukunya yang pertama yang berjudul Prime of Mind. Pada awalnya, multiple intelligence ini hanya ada 8 jenis. Tapi, seiring perkembangan perjalanan waktu dan perkembangan pendidikan, hal ini menjadi bertambah menjadi 9 jenis multiple intelligence. Multiple intelligence yang pertama yaitu adalah intelijensi linguistik. Kemampuan ini berarti seseorang dapat menggunakan kata-kata secara efektif, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Linguistik secara tertulis yang pertama yaitu adalah orang tersebut dapat dicontohkan bisa atau pandai dalam membuat puisi, mengarang cerpen, dan lain-lain. Sedangkan untuk linguistik secara lisan itu seperti orang yang pandai dalam mendongeng, berpuisi, berteater, dan berdrama. Yang kedua yaitu adalah intelijensi matematis logis. Intelijensi ini berkaitan dengan penggunaan bilangan dan angka. Anak yang memiliki kecerdasan matematis dan logis biasanya mampu dan mengerti mengenai penggunaan konsep jumlah, waktu, serta prinsip dan akibat, serta mampu dalam mengamati suatu objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut. Serta anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya mampu dalam menyelesaikan masalah yang menuntut pemikiran tentang logika atau logis. Yang ketiga yaitu adalah intelijensi spatial atau intelijensi ruang. Artinya, kemampuan ini anak mampu mengenal dunia ruang visual secara tepat dan mampu mengenal bentuk dan benda secara tepat. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang dalam mencoret-coret, melukis, menggambar, dan hal-hal lainnya. Yang keempat yaitu adalah intelijensi kinestetik badan, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik badan ini biasanya memiliki kontrol yang baik dalam menjaga keseimbangan, gerak tubuh, senang menari, dan senang berolahraga. Serta anak yang memiliki kecerdasan kinestetik badan ini biasanya tentu orang-orang yang menyukai tentang kesehatan tubuh serta bergerak, dan juga cenderung orang-orang yang suka dan senang dalam memanfaatkan gerak tubuh atau gerakan dalam keseharian. Yang kelima yaitu adalah intelijensi musikal. Artinya kemampuan untuk mengekspresikan, mengembangkan, serta menikmati berbagai macam bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, intonasi, serta anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya cenderung pandai atau bisa memainkan berbagai macam alat musik, serta akan selalu tertarik dengan yang namanya musik dan alat musik. Dimanapun ia berada, ia pasti akan menyukai musik. Yang keenam yaitu adalah intelijensi interpersonal, yaitu adalah kemampuan untuk mengerti dan mengenal perasaan, intens, motivasi, watak dan perilaku seseorang maupun dirinya sendiri. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya cenderung dalam mengerti perasaan dirinya sendiri dan mengerti tentang perasaan orang lain, serta mampu mengembangkan dan menyalurkan pikiran-pikirannya dengan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
yaitu adalah intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri, serta dapat bertindak secara adaptif berdasarkan keseimbangan dirinya. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya cenderung dapat bergaul baik dengan orang, memiliki jiwa sosial yang baik, serta mampu menjalin komunikasi serta hubungan-hubungan yang baik atau hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitarnya ataupun orang di lingkungannya. Yang kedelapan yaitu adalah intelijensi lingkungan, yaitu kemampuan untuk mengerti dan mengenal secara baik tentang flora dan fauna, baik itu mengamati alam, mengenali lingkungan, serta suka dengan yang berbau tentang alam. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya cenderung suka bermain dengan alam, mengenal binatang, mengenal tumbuh-tumbuhan, mengamati tumbuhan dan binatang, serta bermain dengan alam. Itulah yang dinamakan anak yang memiliki intelijensi tentang lingkungan. Yang kesembilan yaitu adalah intelijensi eksistensial, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan dan kepekaan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam diri manusia atau eksistensi manusia. Anak yang memiliki kecerdasan intelijensi eksistensial biasanya cenderung memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya terhadap Tuhan. Kepada teman-teman semua, dengan berakhirnya penjelasan saya tentang 9 multiple intelligence, maka video ini juga akan pasti berakhir. Tanpa adanya multiple intelligence, sumber daya manusia tidak akan bisa memanfaatkan kecerdasan yang telah dimilikinya untuk dapat dikembangkan agar potensi-potensi itu menjadi dan mampu menciptakan sesuatu yang baru untuk dapat menjawab tantangan zaman yang semakin mendunia. Terima kasih kepada teman-teman semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.